Mungkin banyak motivasi-motivasi yang gak benar ternyata yang harus kita perbaiki teman-teman. Yang tadi itu, kita ngarepin sesuatu dari Tuhan. Kita ngarepin diberkati. Wah, itu yang paling sering. Kita ke gereja, rajin gereja, kita ngarepin diberkati. Ngarepin takut kena hukuman dan lain sebagainya. Kita ngerasa kita butuh Tuhan kasih kita. Kita sogok dengan ketaatan. Saya mau bilang gini, sebenarnya ketika kita taat, bukan karena kita ngarepin sesuatu dari Tuhan teman-teman. Tapi justru sebaliknya, kita taat karena kita udah dapet segala sesuatu dari Tuhan. Lewat apa? Kasih karunia. Oke, teman-teman. Hari ini saya percaya kita semua udah siapkan hati yang paling baik. Benar? Dari rumah kita udah mau siap-siap mau belajar. Saya percaya teman-teman kita udah siapkan yang terbaik. Nah, kita lihat ada koordinator mungkin hari ini nggak bisa hadir bareng kita karena dia lagi pelayanan di Kalimantan. Kita doain buat dia ya supaya dia terus dipakai Tuhan dimanapun dia berada. Amin. Dan kita juga berdoa buat teman-teman yang mungkin nggak hadir hari ini. Apapun yang sedang mereka kerjakan, apapun yang mereka sedang gumulkan, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dia. Amin. Nah, teman-teman, bulan ini kita lagi seri berbicara tentang apa, teman-teman? Ketaatan total ya, ketaatan total. Nah, awal minggu, awal bulan, kita dengar koordinator sharing tentang apa? Paradigma ketaatan ya. Nah, minggu yang lalu kita dengar Pastor Billy Antang sharing apa? Sisi lain dari ketaatan. Nah, teman-teman tahu nggak artinya taat itu apa, teman-teman? Nah, kalau dalam perjanjian baru ya, arti taat itu artinya mendengar dan melakukan. Itu dalam perjanjian lama, Dalam perjanjian lama, kata taat diartikan mendengar dan melakukan. Nah, kalau di zaman perjanjian baru, arti kata taat itu lebih dari itu, teman-teman. Ternyata lebih ke arah submission sama yang namanya kerajaan yang turun atas hidup kita. Dan kita nggak punya kendali atau nggak punya pilihan untuk ikut taat, teman-teman. Tapi ketaatannya karena kita mengenal dan kita punya hubungan, teman-teman, ternyata. Kalau dalam perjanjian baru karena kita mengenal dan kita punya hubungan dengan kerajaan tersebut. Nah, dan saya nggak akan lama-lama, hari ini saya akan sharing tentang fondasi atau dasar dari ketaatan. Ini adalah slide saya dan kita langsung aja mari kita buka. Dalam Roma 1 ayat 5 sampai 6. Teman-teman yang punya gadget suci boleh. Dan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, teman-teman. Dan kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, teman-teman sadar nggak ternyata di sini dituliskan kita dipanggil bukan cuma untuk percaya, teman-teman. Tapi kita dipanggil, saya gedein. Nah, saya gedein. Kita dipanggil supaya kita percaya dan kita taat sama dia, teman-teman. Nah, masalahnya hari-hari ini gereja kebanyakan cuman mau bawa orang sampai ke level percaya. Cuman ke level percaya aja. Saya menjumpai beberapa gereja itu udah seneng di level dibaptis selesai. Dan memang sih, kalau kita tahu bahwa ternyata Alkitab tulis kalau ada satu orang diselamatkan, sisi sorga bersorak-sorai, benar? Sisi surga bersorak-sorai. Nah, masalahnya adalah yang goal Tuhan itu nggak cuma sampai di level percaya, teman-teman. Karena kita butuh yang namanya sampai ke level ketaatan. Kalau teman-teman ingat amanat agung Yesus ngomong apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Disuruh ajarin segala sesuatu yang telah diperintahkan, teman-teman. Nah, untuk taat itu cuma bisa dimiliki oleh murid, teman-teman. Untuk bisa taat itu cuma bisa dimiliki oleh murid. Saya nggak tahu teman-teman yang ada di sini. Saya yakin nih, modalnya pasti udah percaya, udah pasti. Cuma kalau taat ya teman-teman yang bisa untuk merenungkan arti kata taat itu sendiri, teman-teman. Tapi saya bisa jamin bahwa hari ini semuanya yang hadir saya yakin semua pasti percaya Tuhan. Amin. Teman-teman, saya bilang gini, ternyata kita harus fokus sama apa yang maunya Tuhan, teman-teman. Yaitu membawa orang gak cuma sampai level percaya, tapi juga taat, teman-teman. Nah, ini yang gak pernah atau udah kehilangan di gereja, kebanyakan gereja akhir-akhir ini. Mereka cuma fokus bawa orang sampai ke level percaya, udah cukup bawa ke gereja. Dan selebihnya mereka lupa. Nah, next slide.
Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini adalah tembok Yeriko teman-teman. Waktu itu Tuhan suruh Yosua untuk kelilingin tembok Yeriko. Teman-teman masih ingat ceritanya. Nah masalahnya adalah WL karismatik ini selalu memakai hal ini, bahwa mereka percaya ketika kita bersorak-sorai, masalahnya akan dirobohkan. Benteng-benteng permasalahan kita akan runtuh karena ada sorak-sorai dalam nama Tuhan. Ya nggak salah juga. Memang Alkitab juga mencatat seperti itu. Tapi ya oke lah. Tapi isunya bukan itu teman-teman. Isunya adalah ternyata bangsa Israel atau mereka ini taat loh teman-teman. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, karena mereka kelilingin sehari sekali teman-teman. Dan gak boleh ada suara. Itu rame-rame itu. Gak boleh ada suara teman-teman. Bayangin, dan mereka tendangannya gak ada suara teman-teman. Mereka tuh diejek. Woi lu ngapain? Dan lain sebagainya. Bayangkan ketika mereka lagi keliling teman-teman, dan ternyata ada satu yang gak sabar. Wah apa lu kira gue gak berani? Bisa nangkep maksud saya? Mungkin sejarahnya akan berubah. Bisa nangkep ya? Dan di hari ketujuh mereka keliling, baru mereka tadi sorak-sorai. Wah baru terjadi kemenangan. Saya mau bilang ada ketaatan yang mereka kerjakan teman-teman. Next slide. Kalau yang ini teman-teman tahu siapa? Naaman teman-teman. Dia ini pemimpin tentara Aram teman-teman. Dia punya kuasa. Dan akhirnya pelayan dari istrinya suruh dia, kamu ke Nabi Elisa aja. Kamu bakal disembuhin di sana. Akhirnya dia pergi teman-teman. Dia pergi sampai Elisa. Teman-teman tahu? Dia nggak langsung ketemu Elisa ternyata. Elisa malah suruh pelayan yang nemuin dia. Anda bisa bayangkan bagaimana harga diri Naaman pada saat itu teman-teman. Bayangkan dia yang punya kuasa, dia memimpin tentara. Yang ketemu dengan dia adalah pelayan. Pada saat itu dia disuruh, udah lu nyelup aja di sungai Yordan 7 kali. Basuh selesai, pasti sembuh. Dan dia bilang, nggak mungkin lah. Ini tuh jorok banget dan lain sebagainya. Anda tahu ada gengsi yang bikin dia hampir nggak terima jawaban Tuhan. Nggak terima kesembuhan dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pelayannya bilang, udahlah. Udah bos, apa susahnya? Cuma nyelup doang 7 kali, bangun, sembuh. Akhirnya dipikir-pikir, oke, semudah itu ternyata. Dia lakukan teman-teman. Dan kita mencatat Naaman sembuh dari kusta teman-teman. Teman-teman perhatiin nggak ternyata perintah Tuhan itu nggak susah loh teman-teman. Semudah cuma disuruh celup doang. Yang membatasi cuma gengsinya doang teman-teman tadi. Kalau dia mempertahankan gengsinya aja, mungkin sejarahnya berubah. Naaman nggak jadi sembuh. Mungkin tulisannya berubah. Naaman nggak jadi sembuh karena sombong. Jadi temanya bukan taat lagi tapi sombong. Gitu. Nah, next slide. Nah ini yang lebih ekstrim lagi teman-teman. Wah cuma perjamuan kawin apanya ekstrim. Teman-teman ingat ternyata di sini itu butuh tindakan yang nggak masuk akal. Masih ingat ceritanya ya? Udah perjamuan kawin, habis anggurnya. Kalau teman-teman pernah ngurusin pernikahan, teman-teman tahu rasanya panik ketika makanan tuh habis. Saya pernah disuruh handle bagian makanan, kalau udah habis nih, udah mau habis, saya cepet-cepet mesti lari ke bagian dapur, keluarin lagi, dan lain sebagainya. Saya pernah handle itu teman-teman. Dan deg-degan, beneran deg-degan. Dan ternyata habis anggurnya. Anggurnya tuh habis. Terus mamanya Yesus bilang, bantu dong gimana caranya sebagai. Akhirnya Yesus bilang, udah lu cedokin. Itu air. Anda tahu, gak gampang ketika kita tahu itu isinya air disuruh cedok. Dan bilangin tuangin ke mereka. Sajikan. Yang mereka butuh tuh anggur. Tapi kita disuruh cedok air putih, kasih ke mereka. Anda bisa bayangkan bagaimana situasinya jika itu di kita teman-teman. Butuh perjuangan ternyata. Dan ini ternyata kita mencatat ketika mereka lakukan, dia lakukan, terjadi mujizat teman-teman. Benar. Terjadi yang namanya air menjadi anggur teman-teman. Saya mau bilang gini. Mujizat, kesembuhan, pemulihan teman-teman. Pembebasan. Hal-hal yang sulit bagi kita sebenarnya saya mau bilang itu kecil buat Tuhan. Itu kecil banget buat Tuhan. Dan ternyata ketaatan itu hal yang besar bagi Tuhan teman-teman. Tuhan butuh ketaatan kita untuk hal yang kecil bagi Tuhan supaya terjadi teman-teman. Nah masalahnya adalah ternyata hal yang besar bagi manusia. Yang mujizat-mujizat itu ya ternyata ketaatan bagi manusia tuh gak begitu penting ternyata. Nah saya berdoa supaya kita hari ini mau setuju dengan Tuhan bahwa ketaatan itu penting banget.
Ketaatan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Dan 15 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu, bulan September, saya putuskan untuk menikah dengan istri saya. Udah 15 tahun nih. Cepet deh. 15 tahun saya memutuskan untuk menikah, 15 tahun yang lalu. Saya menikah dengan istri saya. Dan hari itu, dia mulai minta diperlakukan sebagai seorang istri. Pertanyaan saya, berlebihankah permintaannya itu teman-teman? Enggak dong. Karena dia udah menjadi istri saya. Untuk diperlakukan sebagai seorang istri nggak berlebihan teman-teman. Nah pertanyaan yang paling penting, coba renungkan. Coba renungkan ini dalam kehidupan kita. Kapan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Jawab sendiri dalam hati teman-teman. Berlebihan nggak ketika Tuhan minta ketaatan kita teman-teman? Dapat poinnya yang mau saya bilang? Di hari kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berlebihan gak kalau dia minta ketaatan dari kita teman-teman? Dan kita sering kayak gitu tuh. Kelebihan teman-teman. Terlalu berlebihan. Percaya cukup. Dan saya bilang gini. Tuhan itu kalau pakai bahasa aslinya itu adalah kurios teman-teman. Artinya raja di atas segala raja yang bertata di hati kita teman-teman. Yang seharusnya semua kehendak kita udah kita taruh tuh di kaki dia tuh. Saya kalau mau bahasa terlalu ekstrim ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh setuju boleh enggak. Sebenarnya ketika kita terima Tuhan, free will itu udah enggak ada sebenarnya harusnya. Harusnya udah enggak ada. Semua udah harus pusatnya sama Tuhan. Semua udah tentang Tuhan teman-teman. Emang berlebihan, enggak gampang teman-teman. Nah, so dari tadi saya bilang kita harus taat sama Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Kenapa teman-teman? Next slide. Kenapa ketaatan itu penting teman-teman? Dan ternyata ketaatan adalah jembatan menuju kehendaknya Tuhan, teman-teman. Saya ulangin. Ketaatan adalah jembatan menuju kehendaknya Tuhan, teman-teman. Siapa yang di sini tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kehidupan teman-teman. Saya ringkas saja deh, teman-teman. Waktu Yesus memutuskan turun dari surga, menyelamatkan kita dan mati di atas kayu salib, dia bangkit bagi kita. Dia nggak cuma memperbaiki hubungan, teman-teman. Dia memperbaiki gambaran Allah yang rusak dalam kehidupan kita. Dan dia pengen hidup kita dari hari ke hari itu semakin serupa teman-teman sama Tuhan. Dan itu udah kehendak mutlaknya teman-teman. Gak usah capek-capek nyari lebih dalam lagi. Itu udah kehendak mutlaknya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi ketika Anda lagi diberkati, bukan diberkati itu ini. Anda lagi baik-baik aja bisnisnya, medical check up semua bintang 5 dan mungkin ya mungkin ada masalah juga dan lain sebagainya. Semuanya itu bukan masalah itu teman-teman. Tapi masalah yang sedang kita alami, situasi sedang kita alamin, itu membawa kita kemana teman-teman? Apakah kepada kehendak Tuhan, keserupaan, atau kita semakin menjauh teman-teman? Dan Tuhan mau supaya kita menuju kepada keserupaan itu, kehendak itu. Lewat mana? Jembatan itu apa? Taat teman-teman. Taat, itu jembatannya teman-teman. Kita buka di next. Roma 8 ayat 28. Saya baca dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah teman-teman, saya mungkin teman-teman bingung. Kok bisa nyambung ke mengasihi teman-teman? Saya bilang gini teman-teman. Ternyata di dalam, next. Wah terlalu tinggi ya. Yohanes 4 saya dimalas ngomong ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ternyata mengasihi adalah ketika kita taat sama perintah Tuhan teman-teman. So ketika kita dari satu tempat ke tempat yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita berjalan teman-teman. Ketika disuruh mengampuni, kita harus mengampuni teman-teman. Ikutin, mengampuni. Ketika kita disuruh harus tunduk, kita ikutin. Dan tanpa sadar, ketika kita sampai kepada tempat Allah, teman-teman, yang Tuhan mau, dan kita bisa nengok, kita bilang, oh, aku tahu. Ternyata Allah turut bekerja bagi mereka yang taat. Bagi mereka yang taat atau mengasihi Tuhan. Dan itu jembatannya teman-teman. Saya tahu gak gampang ketika saya ngucapin ini teman-teman. Ada banyak hal yang kita korbankan. Saya tahu. Kita korbankan perasaan kita. Kita harusnya gak mau mengampuni orang itu. Orang itu udah gak layak. Orang itu udah nyakitin gua. Kita harusnya gak kasih pengampunan itu. Tapi kita berusaha untuk melepaskan semuanya itu. Kita ampunin semuanya itu. Kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan suruh buat kita. Dan ketika kita sampai teman-teman. Mungkin.
Mungkin orang tersebut nggak berubah, mungkin situasi kita nggak berubah, mungkin nggak bikin kita jadi kaya, mungkin nggak merubah ekonomi kita. Tapi saya mau pastikan teman-teman, ketika kita sampai di titik ini, kita yang berubah teman-teman. Itu yang mau saya pastikan. Kitanya yang diubahkan Tuhan. Dan dari kemuliaan menuju kemuliaan kepada Tuhan. Dan itu jembatan nomor 1. Taat teman-teman. Ketaatan. Dan ini mahal banget teman-teman. Jadi kata mengasihi sama dengan taat teman-teman. Next, Bi. Nah masalahnya kadang-kadang gini teman-teman. Biasanya kita mau taat karena 2 hal ini teman-teman. Kita kepingin reward dari Tuhan. Wah gue taat. Persembahan kali ya, mungkin lebih cocok ya. Gue taat persembahan berpuluhan karena supaya tingkap-tingkap langit terbuka. Supaya tercurah berkat. Dan taat karena pengen sembuh. Oke, gue taat karena gue pengen sembuh dan lain sebagainya. Kita butuh reward atas ketaatan itu. Kita butuh hadiah dari Tuhan. Kita butuh pemberian dari Tuhan. Supaya kita bisa jalanin yang disebut dengan taat teman-teman. Atau mungkin yang di sisi sebelah sini. Kita mau berikan persembahan dan lain sebagainya. Takut kena kutuk. Takut belalang pelahap datang. Nyantol-nyantolin tuh lumbung-lumbung kita. Terus kena masalah, kena sakit penyakit. Kita biasanya kan kayak gini teman-teman. Dan ketaatan kayak gini sebenarnya terjadi di antara hidup kita. Saya pun sama. Saya pun sama dulu di hidup saya seperti itu teman-teman. Dan gini, saya punya contoh gini. Jadi saya punya 3 anak teman-teman. Saya kasih tahu anak saya yang paling kecil sama si anak nomor 2. Guys, kalian mau sekolah nih. Jangan terima permen ya dari teman-teman ya. Jangan terima, ingat jangan terima. Gak boleh makan permen. Mereka berangkatlah sekolah teman-teman. Nyampe di sekolah teman-teman, ada yang nawarin. Ayo Glenn, ini gue ada permen nih, makan nih, enak. Mau gak? Si Glenn dengan keren bilang, sorry, gue gak mau permen ini. Karena kalau gue makan, bapak gue bilang gak boleh gue makan permen ini. Karena kalau gue makan permen ini, nanti dia marah. Nanti dia marah, gue disuruh berdiri begini. Jangan, gue gak mau katanya. Dan yang paling kecil juga sama, temennya datang, Via, permen nih, permen. Oh enggak. Papi bilang gak boleh. Saya tahu nih, papi kalau diikutin kata-katanya nanti aku dibeli mainan. Dan sebagainya. Sih, ketaatan seperti ini yang terjadi sama kita sebenarnya teman-teman. Sering banget mindset ini yang terjadi sama kita teman-teman. Dan saya bilang gini, taat itu berarti ikutin perintah dan arahannya teman-teman. Ikutin perintah dan arahannya, kita nggak menyimpang dari aturan dan mungkin banyak motivasi-motivasi yang nggak benar ternyata yang harus kita perbaiki teman-teman. Yang tadi itu, kita ngarepin sesuatu dari Tuhan, kita ngarepin diberkati, wah itu yang paling sering. Kita ke gereja, rajin gereja, kita ngarepin diberkati, ngarepin takut kena hukuman dan lain sebagainya. Kita ngerasa kita butuh Tuhan kasih kita. Kita sogok dengan ketaatan. Saya mau bilang gini, sebenarnya ketika kita taat, bukan karena kita ngarepin sesuatu dari Tuhan, teman-teman. Tapi justru sebaliknya, kita taat karena kita udah dapet segala sesuatu dari Tuhan. Lewat apa? Kasih karunia. Sabtu lalu udah baru dengerin. Ya kita gak punya itu kan. Kita mana bisa sih mengampuni orang. Kita gak bisa tuh kasih seperti itu teman-teman. Kita gak punya pengampunan itu. Dan Yesus yang kasih contoh. Kita udah terima dulu, baru kita bisa mengampuni. Ya iya, sepanjang perjalanan kita sampai kepada keserupaan dengan Kristus, banyak hal yang dikorbankan teman-teman. Hal-hal yang gak enak, daging kita koyak teman-teman, kenyamanan kita koyak. Hal-hal yang menyenangkan hati kita tuh semua dikoyakkan. Tujuannya apa? Supaya yang terbaik bisa masuk teman-teman. Itu harus dikeluarin dulu teman-teman. Ya keserupaan ini nyampe sini teman-teman. Dan ini butuh jembatan yang tadi saya bilang, ketaatan. Nah tapi lagi-lagi teman-teman, kalau kita ngomong ketaatan motivasinya tuh apa teman-teman? Kalau kita motivasinya berkat, motivasinya takut kena hukum, biasanya gak lama teman-teman. Loh iya, pada kenyataannya seberapa banyak yang taat tapi gak diberkati juga tuh. Seberapa banyak yang taat tapi hidupnya juga, belangsat juga tuh. Susah juga tuh. Dan kalau kita berdasarkan itu, saya percaya teman-teman, saya yakin kita bisa mundur pelan-pelan. Selesai. Kecewa. Saya ada teman saya yang hari ini sudah memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Yaitu karena dia jawabannya selalu bilang, Tuhan gak sama dengan apa yang kalian bilang. Tuhan gak sama dengan apa yang saya tahu. Ya, kekecewaan demi kekecewaan. Nah, saya catat di catatan saya seperti ini. Next slide, Bi.
Kita taat bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Justru sebaliknya. Kita taat karena sudah mendapatkan sesuatu darinya. Melalui kasih karunia itu tadi. Next, B. Nah, fondasi atau dasar ketaatan yang hanya dibangun dengan reward, punishment, hanya melahirkan ketaatan situasional dan transaksional, teman-teman. Ini kenyataan loh ternyata, teman-teman. Ketaatan-ketaatan yang dibangun untuk seperti ini, itu cuma jadi transaksi sama Tuhan. Itu cuma jadi ngarapin sama Tuhan. Jadi kalau kita taat sama Tuhan nih, gampang-gampang gini. Ada lampu merah, teman-teman. Kita taat karena kita, bisa ada polisi ya teman-teman ya. Kita taat karena ada polisinya, teman-teman. Karena takut kena tilang dan lain sebagainya, teman-teman. Dan kalau transaksi, kita ngomong soal ketaatan. Kalau gue taat, gue pasti diberkati. Kalau gue lakuin ini, gue pasti diberkati. Dan celakanya adalah ternyata kalau kita lakukan itu, kita gagal, teman-teman. Kita gagal untuk bisa taat sama Tuhan. Jadi saya berdoa hari ini bahwa kita udah clear nih di area ini, teman-teman. Bahwa kita melakukan apa yang Tuhan suruh, bukan karena kita ngarapin sesuatu dari Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan suruh, bukan karena kita takut dihukum sama Tuhan. Saya berharap kita clear dulu di area ini, teman-teman. Amin. Nah, fondasi yang mau saya share hari ini kepada teman-teman. Yang pertama adalah kasih, teman-teman. Kasih. Saya percaya kalau ketaatan atau dasar ketaatan kita benar, kita kokoh, teman-teman. Itu bisa lama, teman-teman, dilakuinnya. Nah, saya bilang ini, kasih itu adalah akarnya. Kasih itu adalah dasarnya. Kasih itu adalah fondasinya, teman-teman. Nah, sementara kita terus fokusnya apa? Taat kan. Kita lupa ternyata dasarnya harus benar dulu. Ternyata kasih itu adalah akar. Dan ketaatan itu adalah buah, teman-teman. Jadi kasih akar. Ketaatan adalah buah dari kasih itu tersebut, teman-teman. Kalau kita fokus sama buah, teman-teman, seringkali kita frustasi, teman-teman. Nah, saya catatan saya, kefrustasian itu apa sih? Next week, oke. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi gagal melakukannya, teman-teman. Kapan kita ngerasa frustasi? Ketika kita tahu nih, kita mesti ngapain, tapi kita nggak bisa ngelakuinnya, kita gagal, kita coba, kita gagal lagi. Dan itu yang sedang terjadi sebenarnya akhir-akhir ini. Kita tahu kan, nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, dan ternyata kita gagal, teman-teman. Karena kita fokusnya di buah tersebut. Teman-teman harus yakin bahwa ternyata ada sebab, ada akibat. Ini penting banget, ini dasarnya dulu, teman-teman. Dan ternyata ketaatan kita adalah akibat, teman-teman. Sebabnya apa? Karena kasih itu. Lewat mana kasih karunia tadi? Kasih itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga akibatnya kita bisa taat sama Tuhan. Nah, problemnya adalah kita sering gagal karena kita ngejarnya yang ini, teman-teman. Kita berusaha buahnya ini, teman-teman. Nah, teman-teman harus sadar bahwa ternyata ada yang namanya sebab, ada yang namanya akibat. Kita kenyang karena kita habis makan, benar gak? Kita kenyang karena kita habis makan. Kalau saudara pengen kenyang, saudara harus makan. So kadang-kadang kita mesti ingat nih, dalam Yohanes 15 ngomong ini. Ranting itu berbuah akibat dia menempel pada pokok anggur. Dan sementara itu banyak orang berkata, saya ingin berbuah. Gue pengen berbuah nih, gue pengen taat nih. Tapi mereka nggak nempel sama rantingnya, teman-teman. Fokusnya cuma berbuah dan hanya itu yang dikejar, teman-teman. Agama menekankan buah, tapi dia mengabaikan akar, teman-teman. Ini yang terjadi sama agama. Agama suruh kita taat kan? Taat dong. Dan seringkali ternyata kita gagal. Karena kita gak fokus ke akarnya, fondasinya, teman-teman. So bilang, keradikalan, pengharapan, ketaatan, itu semua adalah buahnya, teman-teman. Jangan dikejar itu ya, teman-teman. Jangan fokus sama itu. Nah, next slide, B. Kasih mempermudah dan meringankan ketaatan. 1 Yohanes 5 ayat 3 ngomong ini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Di dalam terjemah sederhananya, mengasihi Allah berarti menaati perintah-perintahnya. Hal itu tidaklah sulit untuk kita lakukan. Ini yang ngomong firman Tuhan. Tapi saya mau kita jujur, teman-teman. Melakukan perintah Tuhan itu susah apa enggak?
Melakukan perintah Tuhan itu susah apa enggak? Secara daging kita akan bilang susah. Bener gak? Secara daging kita bilang susah, ini berat. Tapi ternyata Alkitab tulis perintahnya itu gak berat, teman-teman. Dan kenapa kita ngerasa perintah-perintah Tuhan itu jadi berat, teman-teman? Karena kita krisis kasih. Kita lagi ngalamin krisis tuh ternyata, teman-teman. So, waktu kita sedang mengasihi orang, teman-teman, ada gak sih sesuatu yang berat untuk kita ikutin apa kata dia, teman-teman? Saya ingat hal yang paling menurut orang tuh, lu gak masuk akal lu. Malas banget. Saya waktu itu jatuh cinta dengan istri saya dong. Dengan pacar saya dong. Gak mungkin tiba-tiba ketemu langsung saya suruh nikah. Gak mungkin. Kan jatuh cinta dulu, teman-teman. Di situ ada perjalanan, bener gak? Teman tahu gak? Hal yang paling konyol yang saya lakukan adalah ketika hujan deras, dia suruh jemput, saya jemput. Lucu. Kalau saya pikir-pikir lagi, betapa bodohnya saya waktu itu. Kenapa saya mau? Saya bisa tinggalin semuanya dan saya putuskan untuk jemput dia loh. Nggak peduli loh. Jalanan mau kayak gimana, mungkin banyak yang kayak saya ya. Mungkin juga banyak. Saya juga nggak itu. Tapi saya mau bilang gini, mungkin bagi beberapa orang, lu bego banget sih. Nggak masuk akal banget sih. Tinggal panggil Gojek, tinggal suruh dia naik taksi. Sesimpel itu. Kenapa saya bisa kayak gitu, teman-teman? Saya lagi dikuasai kasih, teman-teman. Jadi itu jadi terasa ringan. Jadi terasa ringan banget, teman-teman. So ladies, kalau ada cowok yang merayu, bisa bilang gini, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa? Kopi panasnya ditiup, teman-teman. Kopi panas ditiup, masa gunung mau diseberangi dan lain sebagainya. Nah, itu jokes, teman-teman. Nah, saya mau bilang ini, waktu kita jatuh cinta, dikuasai oleh kasih itu, ternyata itu menjadi ringan, teman-teman. Ternyata itu jadi ringan. Jadi cek baik-baik gini, kalau kita selama ini bilang, ayo taat, ayo taat. Oke, masalah gini, kita harus sadar bahwa ternyata taat itu adalah akibat, teman-teman. Taatnya itu adalah akibat, teman-teman. Jadi ketika kita hidup dengan sadar bahwa kita dikasihi Tuhan, harusnya perintah-perintah ini yang dikatakan menjadi ringan, teman-teman. Soalnya ketika kita lakukan perintah Tuhan, itu udah porosnya bukan kita lagi, teman-teman. Ketika kedagingan pun kita korbankan, teman-teman, itu udah bukan ngomong kita lagi, teman-teman. Sakit yang kita rasakan udah ngomong bukan kita lagi, teman-teman. Tapi Tuhan. Makanya ini mengenai Yesus. Amin. Nah, yang kedua. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kita sering banget kan ternyata kalau kita sharing soal iman, nama Abraham yang paling sering muncul, teman-teman. Saya punya banyak contoh tentang iman, tapi Abraham yang paling populer ternyata di dalam pencarian di internet. Abraham pun paling populer, teman-teman. Karena apa? Abraham ini dapat predikat dari Tuhan loh, Bapak segala iman. Gila. Tuhan yang kasih, teman-teman. Kenapa? Coba teman-teman baca deh. Ternyata ketaatan Abraham, dia nggak tahu loh kemana dia mau dibawa loh sama Tuhan. Segitunya. Tapi dasarnya apa? Dia kerjain itu. Ternyata karena iman Abraham kerjain. Jadi, gini teman-teman. Mungkin teman-teman bilang, iman. Kita kan sering nyangkut itu kan. Iman itu percaya. Kalau kita bilang, just believe, percaya aja. Bener, cuma percaya aja, teman-teman. Saya rasa lebih dalam dari itu, teman-teman. Lebih dalam daripada itu, teman-teman. Apa? Mempercayakan, teman-teman. Iya gak sih? Kita sering ngakunya kita percaya sama Tuhan. Dia bisa ngelakuin segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia bisa memulihkan kehidupan kita. Dia bisa menyembuhkan kita. Terus kita kayak Tuhan ngomong sesuatu, ampuni dulu dong. Berat. Kita gak percaya tuh. Ketika Tuhan suruh melangkah. Dan kita gak tahu ujungnya di mana. Terus kita bilang berat. Karena kita belum mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Jadi ketaatan kalau didasari dengan iman itu memakai kata walaupun, teman-teman. Meskipun gua nggak lihat ujungnya, meskipun gua nggak tahu hasilnya, tapi kalau Tuhan yang udah suruh, gua lakuin, gua kerjain. Itu dasarnya, teman-teman. Saya catatan saya gini. Oke. Iman sejati bukan alat untuk memasak Tuhan.
untuk memberikan apa yang kita inginkan, tetapi tetap melakukan kehendak Allah apapun yang terjadi. Jadi iman itu nggak ngomong soal alat yang kita pakai, tools yang kita pakai dari Tuhan untuk paksa Tuhan kerjain apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita sedang gumulkan. Iman nggak seperti itu kerjanya teman-teman. Ada hal yang nggak bisa kita paksakan. Kadang-kadang kita harus tunduk sepenuhnya sama di kaki Tuhan teman-teman. Banyak hal kita nggak bisa paksa Tuhan untuk lakukan itu teman-teman. Karena kita harus mempercayakan hidup kita sama Tuhan di area itu teman-teman. Ibrani 11 ayat 32 sampai 33. Dan apalagi yang aku sebut, sebab aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Lanjut, next, 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan mereka suatu kesaksian yang baik. Bayangin, iman mereka udah lurus nih teman-teman. Tapi mereka gak terima tuh janji itu ternyata. Mereka gak terima. Saya bilang gini, mujizat jawaban doa itu bagiannya Tuhan. Percaya deh. Bagian kita adalah taat. Titik. Gak usah dikte Tuhan. Bagian kita taat. Dan kabar baiknya gini teman-teman. Hampir semua janji Tuhan itu diberikan kepada kita ketika kita taat loh. Ya gak semua juga. Nah, saya tahu bahwa hari-hari ini mungkin kita dalam ketaatan kita mengiring Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita mungkin ngalamin kegagalan demi kegagalan. Dan itu gak gampang. Saya tahu. Kita ngalamin kegagalan dan ternyata si Abraham yang tadi saya ngomong, dia juga sempat ngalamin hal seperti itu loh teman-teman. Nah, saya cuma catat 3 kegagalan dia. Masih banyak, cuma saya catat aja. Di Kejadian 12 ayat 12 ngomong ini. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan dengan baik. Karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Mau bilang apa sih teman-teman? Abraham nyibul. Abraham lagi bohong. Ya kalau kemarin Rubin Ong bilang bohongnya, gimana ya bahasanya? Saya lupa. sorry. Bohong putih. Jadi si Rubin Ong ngomong ternyata bohongnya Abraham ini bohong putih teman-teman. Jadi kebenaran yang dikatakan atas dasar kreativitas. Kurang lebih dia ngomong kayak gitu. Jadi kalau saya bilang ya bohong tetap bohong lah. Jadi kita nggak perlu berdasarkan kreativitas ya. Memang kita dasarnya mau bohong aja sih Abraham ini. Yang kedua, Kejadian 16. Jadi Abraham tuh percaya sama Sarah. Si Sarah ini gak yakin janji Tuhan ternyata. Teman-teman udah nonton His Only Son belum? Belum ya? Waduh, membosankan ya. Tinggal baca Alkitab doang ya ternyata ya. Tapi teman-teman saya berusaha untuk masuk ke dalam film itu benar-benar gak gampang teman-teman. Ketika masa penantian anaknya itu butuh waktu 25 tahun. Dalam masa penantiannya itu bergumul banget. Si Sarah itu berkali-kali ngomong sama Abraham. Gak yakin, mana Tuhan lu? Mana yang lu bilang lu janji, Tuhan lu janji dan lain sebagainya. Sampai Tuhan harus memperlihatkan langit, bintang-bintang suruh hitung, pasir disuruh hitung. Lu bisa hitung itu keturunan lu katanya. Sedalam itu. Dan saya berusaha masuk ke dalam perasaannya Abraham ketika anaknya udah lahir ternyata. Jadi ketika Tuhan bilang persembahkan anakmu. Itu di titik saya akan bingung sama apa yang maunya Tuhan. Maksud lu apa sih? 25 tahun. Gue nunggu. Udah datang nih. Lu minta. Buat apa? Dari mana bangsa-bangsa yang lu janjinin kalau lu minta juga? Sedalam itu, wah gila si Abraham. Dan akhirnya dia perjalanan selama 3 hari. Dan banyak hal-hal yang ditemuin. Dan itu, gila banget. Teman-teman kalau bisa nonton deh. Itu punya gambaran yang baik banget teman-teman. Terus dari situlah ternyata ketaatan Abraham. Abraham tahu loh. Ketika anaknya mana persembahannya, mana korbannya. Tenang, Tuhan yang sediakan. Tuhan yang sediakan. Bayangin. Yang disuruh persembahan tuh anaknya. Sedalam itu Abraham percaya sama apa yang Tuhan mau teman-teman. Tuhan yang sediakan katanya. Yang ketiga.
Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham goyang, ragu. Seberapa banyak dari kita yang ternyata ketika kita mempercaya apa yang Tuhan katakan, di tengah-tengah perjalanan kita malah ragu sama janjinya Tuhan. Jangan khawatir teman-teman. Abraham juga ngalamin. So, saya catat gini. Tuhan gak bisa gagal, walaupun kita sering gagal. Sekali lagi, Tuhan gak bisa gagal, walaupun kita sering gagal. Kegagalan yang kita alamin harusnya bikin kita semakin percaya sama Dia, teman. Kegagalan yang kita alamin seharusnya bikin kita makin percaya sama Tuhan. Next slide, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Banyak orang yang menggadaikan Tuhan karena kegagalan yang dialaminya, teman-teman. Dan saya bilang ini, teman-teman tahu bedanya ular sama ulet? Teman-teman tahu bedanya ular sama ulet? Ular makan, dia minum, dia ganti kulit, tetap apa? Ular. Dan ternyata kalau kepompong dia makan, dia ganti, dia jadi apa? Ulet jadi kepompong dan jadi kupu-kupu, teman-teman. Nah, seharusnya kita tuh kayak ulet, teman-teman. Kegagalan yang kita hadapi membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Harusnya itu, teman-teman. Dan saya berdoa bahwa hari ini kita ini bukan ular. Bilang kanan kiri, saya bukan ular. Kita ulet. Kita ulet. Oke, teman-teman. Oke, saya udah habis. So, saya berdoa bahwa hari ini saya dan teman-teman mempunyai dasar yang kuat. Apa itu, teman-teman? Ketika kita taat sama Tuhan, dasarnya apa, teman-teman? Yaitu kasih dan iman. Bukan karena kita pengen diberkati Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum Tuhan. Tapi karena kita dikasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Lewat mana? Lewat Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, teman-teman. Dari kasih karunia itu kita menerima segala sesuatunya. Nah, kalau teman-teman hadir minggu lalu, Tuhan itu gak pernah seberangan sama kita, teman-teman. Tuhan itu gak pernah berbeda sama kita, teman-teman. Dia selalu di sisi kita. Kita perlu percaya aja supaya ketaatan kita semakin sempurna di hadapan Dia, teman-teman.